Malam ini spesial judul kita, lagi hits. Ipar adalah maut. Dan ini pernah ada filmnya. Dan judul ini, Ipar adalah maut, ini hadis Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Jawaban Nabi singkat, ipar adalah maut. Malam pertama sampai 10 itu penyisihan. Mana pak kepala talang, pak bote, ya, apa nipu, apa judi online, ada semua. Nah, mulai menghilang itu. Sekarang mulai hilang. Yang ada sekarang setengah-setengah. Ya, maka beberapa berharap alhamdulillah bisa memasuki semifinal. Tapi lihat teman tak, baku jabat tangan kita lihat nah siapa yang masuk final. Siapa yang masuk ini kan semifinal mini, berarti ada lagi nanti gugur. Alhamdulillah ini ada anak muda 4 selia dari malam pertama 4 ini. Dan hebatnya anak muda dari Antang. Dan hebatnya lagi nakapli memang mini di depan. Tidak pernah pindah-pindah. Dari malam pertama saya perhatikan. Dalam hatiku pasti ini satu menyerah nanti ini. Oh ternyata bertahan sampai malam 10. Tapi saya curiga nanti gugur di malam 10 berikutnya. Karena saya menghargai, tadi malam saya kasih hadiah. Baju. Nah ini bajunya saya kasih hadiah. Nah baju begini. Ini baju khusus sebenarnya. Jarang Bapak Ibu lihat baju saya ada yang sama toh? Jarang. Tapi kali ini saya kasih 4 orang ini, yang lain bisa juga tapi beli kok. Kau mami nanti bagi toh. Kalau tidak cocok nomor bisa ditukar nanti di ruangan remaja masjid. Nah adik-adik sekalian, yang kedua, ya kalau capek berdiri di sana masuk agak panjang ini ceramah ini malam ini. Orang Makassar bilang si pala busukang. Ya toh kita lihat siapa yang menyerah, penceramah atau pendengar. Ya toh kasih tempat sekip mentongko kau kasih saya tempat duduk nu jina minta orang kodo ndak jina minta dompet nu. Kasih masuk bisa bertumpuk-tumpuk kita di sini bisa. Bagi saudara-saudara yang pernah ke Masjid Rauda, ya Rauda itu biasa orang sujud di belakangnya orang. Tapi tidak ada orang pelit dan tidak ada orang marah. Kenapa? Situasinya memang terbatas tempat. Silakan masuk. Besok Masjid Das'at Latif yang ceramah. Kalau bisa datang lebih awal. Kalau perlu di sini buka. Ku kasih buka. Kalau ndak ada maluta ku kasih juga uang belanja. Oke, malam ini spesial judul kita lagi hits. Ipar adalah maut. Dan ini pernah ada filmnya. Dan judul ini Ipar adalah maut, ini hadis Nabi. Nabi pernah berkata dalam sahabatnya, saudara-saudara sekalian, berhati-hatilah menemui perempuan. Itu hadis Nabi. Berhati-hatilah kalian menemui perempuan. Lalu ada kaum Ansar, sahabat Nabi itu ada 2 waktu itu. Ada sahabat Muhajir, ada sahabat Ansar. Muhajir itu orang-orang sahabat Nabi yang pindah sama-sama Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu namanya muhajir. Ya. Ada juga orang namanya muhajir. Nah, yang kedua, ada yang disebut kaum Ansor, yaitu orang-orang Madinah, penduduk asli Madinah yang menyambut Nabi dan beriman kepada Nabi. Adik-adik sekalian, tidak semua itu orang disebut sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu terbatas. Sahabat Nabi itu 4 syaratnya, Bu. Hafal kau ini. Siapa tahu di akhir ceramah ada kuis, dapat kau hadiah. Yang pertama, hidup sesama dengan Nabi. Berarti orang yang boleh disebut sesama dengan Nabi, satu syaratnya. Tapi apa semua sesama dengan Nabi langsung masih disebut sahabat? Tidak. Dia harus ketemu dengan Nabi. Ada orang sesama dengan Nabi, tapi tidak pernah ketemu. Tidak boleh disebut sahabat. Satu hidup di Makassar, satu hidup di Jeneponto. Sama-sama hidup 2024. Tapi tidak pernah ketemu. Tidak pernah sahabat. Namanya sesaman dan ketemu. Syarat kedua. Syarat ketiga, beriman kepada Nabi. Ada orang hidup sesama dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Tidak boleh disebut. Siapa? Abu Lahab.
Itu ketemu sama Nabi itu. Sesama dengan Nabi. Tapi tidak beriman kepada Nabi. Dia bukan sahabat. Musuh. Apakah sudah beriman kepada Nabi? Semua lalu disebut sahabat. Ada syarat keempat. Wafatnya pun tetap beriman kepada Nabi. Ada. Beriman kepada Nabi. Ketemu dengan Nabi. Sesama dengan Nabi. Tapi dia bukan sahabat. Kenapa? Akhirnya dia murtad. Namanya Abdullah bin Ubay. Dia murtad dia. Nah, sekarang sahabat ini kaum Ansor. Ketika Nabi berkata, hati-hati kalian menemui perempuan. Lalu sahabat Ansor ini berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Bertanya ini kaum Ansor, orang Madinah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Jawaban Nabi singkat, ipar adalah maut. Kalau maut ketemu malaikat, apa yang terjadi? Cocoki. Malaikat maut. Apa nak cari malaikat maut? Apa nak cari? Ruh, nyawa. Berarti ipar kalau salah kelola dia menjadi malaikat. Malaikat maut. Apa nak cabut? Bukan nyawamu. Apa? Sakinah. Dia akan mencabut sakinah dalam rumah tanggamu. Apa itu sakinah? Ketentraman jiwa. Nah, kalau rumah tanggamu sudah tidak ada ketentraman jiwa, berarti tujuan berumah tanggamu sudah tidak tercapai. Itulah orang katakan, kalau kita orang Indonesia, kalau ada orang menikah, semoga samawa. Atau dibilang samawa kidi. Nah, dia akan mencabut rohnya. Apa rohnya itu? Sakinah. Sakinah itu bahasa Indonesianya ketentraman jiwa. Nah, supaya iparmu itu tidak menjadi mencabut rohnya rumah tanggamu, bagaimana caranya? Apa boleh buat? Dia ikut dari kampung, datang dari Pinrang, kuliah. Ah, adiknya istri, beda 1 tahun. Istri tak iku-ikuliknya mamaknya, gelap. Adiknya iku-ikuliknya bapaknya. Keturunan Manado. Oh, putih. Malaikat maut ada di rumahmu. Aja macapa, Bu, aja macapa. Maka bagaimana caranya? Nabi menaturkan, kasih cara satu. Jangan bersentuhan. Itu dulu. Jangan kau coba-coba. Nabi bilang, iparku jitu. Adikku ji. Hati-hati kok. Kalau situasi normal tidak ada masalah. Tapi situasi masuk setan, masalah. Makanya ibu-ibu, kalau mau bawakan minuman, jangan suruh adik tak. Bapak-bapak, ipar itu bukan cuma perempuan. Laki-laki juga. Kamu mukamu, ya pas-pasan. Kak adikmu badada. Seperti artis. Glowing. Bodinya tawa seksi bodinya. Putih, rambutnya seperti rambut Korea. Baru istrimu suka Korea-Korea. Nah kau tantara yang apa itu tuh? Gelap-gelap sedikit mukanya. Hati-hati kok. Maka yang baik, jangan dia yang bawakan. Jangan iparmu bawakan sesuatu yang bisa membuat dia bersentuhan. Bawa ite. Begitu namanya pegang, nak kasih. Iparna langsung ambil tong. Bersentuhan. Masuk setan. Biar jabat tangan tidak boleh. Ipar itu orang yang bisa dinikahi. Bukan mahram. Kalau mahram tidak bisa dinikahi. Ipar bisa dinikahi kapan? Ketika istrimu meninggal atau suamimu meninggal. Orang Bugis bilang, lete akan nguluang. Boleh. Maka tidak boleh berjabat tangan. Ini selesai lebaran nanti nih. Kalau dia jabat tangan, lihat-lihat saya. Waspadai. Liaki memang tongi. Beda itu jabat tangan adik kakak dengan ada apa-apa.
Pertama kalau jabat tangan biasa, intinya jangan kode, jangan nih. Lebih baik begini saja. Kenapa? Setan masuk. Saya sama mahasiswiku di Unhas yang cewek, enggak mau jabat tangan. Kenapa? Dia masih muda. Saya enggak muda. Dia cantik, saya enggak gagah bos, bohong kok. Tapi saya tahu saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana betul mau semua kau foto sama saya toh? Iya, maka saya tidak mau jabat tangan. Kenapa? Ketika jabat tangan, nah halus tangan nah apa? Langsung setan bisik kok. Lama-lamai. Masuk setan. Maka kalau jangan coba-coba. Kasih tahu adekmu yang menjadi ipar. Kasih tahu, dek, saya tidak mau lihat kau jabat tangan. Tidak boleh kau jabat tangan. Nah suami itu suamiku. Justru bahaya. Nanti kau jatuh cinta sama dia. Tidak mungkin saya jatuh cinta. Yang saya takutkan kalau dia jatuh cinta sama kau. Jangan, setan bisa masuk. Maka syarat pertama kalau berumah tangga sama terpaksa tinggal ipar di rumah karena dia kuliah atau kerja kasihan atau magang nih. Jangan pernah dia jabat tangan. Yang kedua, jangan mempertontonkan aurat. Nah iparku ji, normal, tidak ada masalah. Masuk setan. Apalagi pun anak cini-cini kinjawa bahaya ya. Namanya intelek. Kau tahu anak muda tuh itu dibilang intelek tuh. Intip itu. Bajuna. Kelihatan kalepakna. Kelihatan ini. Baru putih. Baru duduki. Begini carana duduk. Oh, meci elomu bos. Dia bilang bapakku. Dulu waktu masih hidup bapakku almarhum. Dia bilang. Komita ko anak darah nak. Mupoji. Amicu ko. Ajak mo maelomu. Kada pekotan yang maelo kokedo cari doe. Bagaimana ndak ditelak kalau goyang ini Pak? Maka jangan mempertontonkan aurat. Ya, dia laki-laki, auratnya mana? Pusat sampai di bawah lutut. Jadi kalau bapak-bapak punya betis sama besarnya betis tak dengan pahata. Makojo, Nabi orang Bugis mako kurus, toh begitu duduk bunyi semua tulang. Sementara adik tak atletis, jangan biarkan dia pakai celana pendek. Kalau situasi normal tidak masalah, tapi kalau setan masuk, janjang nih. Begitu apalagi kalau perempuan. Suami tak jarang dengar ceramah. Suami tak hampir tidak pernah dakwah. Suami tak tidak pernah dengar pengajian. Nafsu tinggi. Adik perempuannya iparnya putih. Nalia. Pertama kalau tidak sengaja terlintas mau pergi ambil nasi. Keluar dari kamarnya. Sup. Nalia. Lihat pertama rezekimu. Kalau kau lihat tidak sengaja rezekimu. Tapi kapan kau ikuti dengan penglihatan sampai ambil nasi? Setan itu gora. Nah, baru kau bayangkan, kau bandingkan istrimu. Sudah setan itu. Syarat kedua, jangan mempertontonkan aurat. Ketika keluar dari kamar, sudah harus pakai jilbab. Dan jilbabnya tidak boleh yang tipis. Bajunya tidak boleh yang melekat di tubuh dan transparan. Dia pakai jilbab Ustadz, pakai baju, tapi bajunya melekat di kulitnya. Baru warna bajunya seperti kulitnya. Apa kau bayangkan? Sama kalau kau lihat kulitnya langsung toh. Baru jalannya seperti Pragawati. Setan itu bisi itu perempuan. Nah bilang,
Nah suka ko itu iparmu, nah suka ko. Gaya ko. Nah bilang dalam hatinya, masa sih? Buktikan main. Nah bilang setan, lihat mako. Nah lihat terus ko. Adek-adek, itu setan bahayanya karena na tahu ibarat itu aplikasi di handphone, na tahu algoritmamu. Na tahu apa kau suka. Itu mesin itu terus nak kirimi ko. Misalnya saya kusuka itu lihat itu ular berkelahi harimau. Toh kusuka lihat itu paling susah itu kalau buaya mau makan kura-kura. Karena saya suka cari-cari yang begitu, itu terus nak kirim itu mesin. Algoritma namanya. Nah itu setan, nak tahu algoritmamu. Nah bisi ko lihat, mau keluar, cepat ko, lihat, jangan berkelit. Baru nabisi lagi itu perempuan. Nah perhatikan, goyang ko. Setan. Maka ajaran agama jangan pertontonkan aurat. Dia ustad, biar dia ustad. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa ustad. Jangan dekati zina kecuali ustad. Mana ustad panratong? Ustaz itu tahu iparku. Ustaz itu ketika dia ceramah. Tapi ketika dia berdua-duaan, laki-laki itu. Ajak mu capai, mbok. Ajak mu capai. Masolak ko tuh maka solak nih. Ibaratnya istilahnya orang tua aku dulu di kampung, bale mu pasi tongkok coki. You understand? Bale pasi tongkok coki. Tahu? Ikan, ada kucing, ditutup satu tempat. Apa yang habis? Ikan. Itu kalau kau kasih satu rumah iparmu sama suamimu, malah kalah mau. Ya, maka satu tadi, jangan bersentuhan. 2, jangan terlihatkan auratnya. 3, jangan biarkan berdua-duaan. Dek, Piko dulu temani itu kakak beli baju, mau lebaran. Apa dipakai? Nah bilang, pakai mako itu motor. Si ganden nih. Maka solako, maka ropo yaco. Iya. Tadi ini laki-laki tidak ada niatnya. Nggak tulus tadi, tapi setan provokasi. Apa? Rengi. Rem. Nah rem depan. Tadinya juga cewek ini tidak ada niat. Tapi karena ada sentuhan. Wah, nah bilang ini yang laki-laki. Original. Di situ mulai setan masuk. Ketika itu dia respon, setan tahu algoritma. Dia tahu, saling merespon. Pintu pertama setan sudah masuk. Maka setan akan berupaya menciptakan orang ini selalu berduaan. Cari alasan. Kalau alasan, ya iparmu laki-laki, nah, kan tidak selalu itu bahwa laki-laki yang suka ipar. Tidak, ada tuh perempuan suka ipar. Sama aja semua itu. Coba kalau laki-laki, vulgar caranya, perempuan malu-malui. Memendam rindu namanya. Kalau laki-laki kan tidak suka memendam. Iya. Coba lebih. Kalau bertobat itu laki-laki, kalau menangis sih. Perbedaannya laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki itu menangis, apa nak tutup? Matanya itu. Kalau perempuan apa? Mulutnya. Nah tahu ini sumber 2 emang pakai solang. Perempuan mulut kenapa? Suka gosip. Laki-laki suka memandang. Nah, maka jangan biarkan berduaan.
Itu mi kalau ada wantak penting tong itu ada CCTV. Bisa dilihat di rumah. Kapan kau pernah lihat ki berduaan lama di meja makan kah itu, ruang tamu kah itu, di depan rumah kah itu bercengkrama, kamu laki-laki bodoh kalau kau tidak tahu itu ada sesuatu. Karena ada namanya bahasa tubuh. Misalnya ini perempuan yang suka iparnya. Kebetulan ini suaminya takut istri. Nah bilang istrinya, Pak, Piko dulu beli beras. Habis beras. Nah bilang itu mau adek mau suruh belajar nih. Banyak PR-nya. Lagi praktik. Pergi. Itulah setan berupaya menciptakan bagaimana caranya supaya bisa berduaan. Yang ketiga. Masuk mi waktu di. Cukup mi kapan karena mau mi orang sama tempat terawih. Hah? Belum pi? Si tahangan orang. Oke. Si pacapu gitu sampai sahur. Jantung bisa sahur. Jantung taleka. Ya. Nah, yang berikutnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan pernah dia kau biarkan bertatapan mata. Itu perintah Nabi. Itulah sebabnya agama mengatakan Quran, kalau kau melihat seseorang perempuan dan kau senang kepadanya, tundukkan pandanganmu. Itu ipar, bukan mahram. Pasti dia punya godaan. Maka jangan pernah biarkan dia bertatapan mata. Kalau kau lihat, kalau perlu lempar. Wih, apa kau lihat? Barang bagus. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian. Kalau kau biarkan, maka pasti rumah tanggamu akan terancam. Kalau kau sudah melihat gejala-gejalanya, solusinya apa? Satu, kasih pindah cepat. Kalau sudah kau tahu, seringi bertatap mata, seringi bersentuhan kulit, sering dia keluar sama-sama, itu sudah ajal menjemput. Ajal itu naik turun minapasnya rumah tanggamu. Maka solusinya pindahkan dia. Kasih kosi. Nanti macam-macam, lebih baik kau selamatkan rumah tanggamu biar dia hancur kalau mau hancur. Lebih baik kau rumah tanggamu. Ada namanya asas prioritas. Lebih baik, lebih utama kau selamatkan rumah tanggamu sendiri yang kau sudah punya anak daripada kau lindungi itu dan merusak rumah tanggamu. Dan itu banyak terbukti toh. Banyak terbukti. Karena dianggap selalu ini barang biasa. Tidak, ini bahaya. Bara api yang bisa satu saat dia akan meletup. Kalau penyakit bundang. Bisul. Sedikit meletus itu bisulmu. Maka pertama pindahkan dia. Kalau dia sudah baku suka sekali, bahaya nih. Karena tidak mungkin kau menikah kalau pembantunya Gina suka, masih ada peluang menikah. Poligami namanya, boleh. Boleh kalau poligami dengan pembantu boleh. Tapi masa tonsi dikalaki sama pembantu ibu? Pacetong ini bu. Iya toh. Tapi kalau saudara namanya ipar, tidak boleh orang menikah dengan perempuan yang bersaudara atau laki-laki yang bersaudara. Kita bukan binatang. Jalan keluarnya tadi adalah minta doa cepat sakaratil maut. Itu atau ceraikan. Tapi begitu kau ceraikan dan kau nikah lagi dengan adiknya, kamu akan menjadi sampah masyarakat di kalangan masyarakat. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, selanjutnya bagaimana memelihara rumah tangga yang lebih harmonis, kita lanjutkan insya Allah sebentar subuh. Karena kalau terlalu lama juga ada yang mau tarawih 20, ya. Cukup mendengar ceramah dulu, kita lanjutkan lagi sebentar subuh dan besok. Terima kasih, selamat memasuki semifinal. Saya sampaikan juga Bapak Ibu, insya Allah 10 malam terakhir di sini kita itikaf. Mau bermalam di sini boleh, dengan catatan bawa pelapis supaya tidak bebe.
Mau tidur di sini saya bolehkan. Yang penting yang tidak boleh bebe. Ya, kalau mau ki pale tidur bawa ki bantal supaya bebe tak jatuh di bantal. Tidak ada ya kita kasih begini pilihan terakhir. Kalau keluar kalau keluar isap sendiri nih. Nah, bagaimana bukanya sahurnya Ustadz? Kita sediakan sahur. Ya, kita sediakan sahur. Sahur kita sediakan tentu tidak seperti sahurnya pengusaha. Karena saya bukan pengusaha. Kalau ada yang mau bawa pas sahur dari rumah boleh, ya. Nah, ini kemudian kita akan juga lakukan, kami lagi usaha mudah-mudahan 10 malam terakhir ada videotron di luar supaya yang di luar tetap bisa menyaksikan imam dan penceramah. Ya. Kemudian 10 malam terakhir itu biasanya ibu-ibu bertengkar. Gara-gara apa? Kapling. Tidak ada orang, tidak ada sejadahnya. Di sini tidak berlaku. Biar ada sejadahnya, tidak ada orangnya, lipat sejadahnya simpan di pinggir. Ya, dia kapling dari duhur. Nenek Nupata. Ya, siapa yang duluan datang itu? Ya. Kemudian ada yang pernah tanya, Ustadz, bolehkah kita ambil bibit ikan karena ini berkah? Boleh, tapi tidak boleh pakai jala. Tidak boleh pakai pancing. Turun ku sendiri tangkap. Boleh, mau ambil sendiri, semua boleh, tapi pakai tangan. Ya, demikian mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadat tarawih. Mohon berkenan Bapak Ibu ya, yang saudara-saudara agak sempit, kita bersempit-sempit saja. Mudah-mudahan keikhlasan kita bersempit memberi tempat orang di luar menjadi amal jariah di sisi Allah. Sikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.